Kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Kitabul Azan, ya judul besarnya. Mulai bab tentang kaifiat sholat. Baru bab pertamanya tentang kaifiat sholat, bab ke-83, yaitu bab wajib takbir ketika memulai sholat. Takbirnya sendiri itu sebagai pekerjaan pertama atau amalan pertama sholat itu takbir. Artinya mengucapkan Allahu Akbar. Dan itu menjadi rukun. Sebutannya rukun sahnya sholat. Itunya kalau syarat sahnya sholat itu artinya yang wajib dipenuhi untuk sahnya sholat, tetapi yang disebut syarat itu di luar sholat, tidak termasuk amalan rangkaian pekerjaan sholat. Kalau rukun sahnya sholat artinya kalau tidak dipenuhi juga tidak sah, tapi rukun itu bagian dari amalan sholat tersebut. Takbir yang pertama ini memulai sholat dengan takbir. Kemarinnya juga sudah disampaikannya ada 3 sebutan takbiratul ihram. Nah, muncul nama demikian karena takbir itu mengharamkan apa yang sebelum sholat halal. Misalnya berbicara gitunya, berjalan, menoleh sebelum memulai sholat halal. Setelah takbir yang pertama maka jadi haram berbicara. Sebutannya lah jadi haram berbicara, haram menoleh dan sebagainya. Kemudian disebut juga takbir iftitah, ya inilah pembuka, inilah awal dari pekerjaan sholat. Dan satu lagi namanya takbiratul ula, ya takbir yang pertama. Nah, baru satu babnya kaifiat sholat. Nah, yang pertama yang kemarin yaitu tentang takbiratul ihram. Nah, Imam Bukhari memberi judulnya wajib takbiratul ihram. Nah, bab berikutnya sekarang bab yang kemarin bab 82 ya. Sekarang bab berikutnya bab ke-83 yaitu babu raf'il yadaini fit takbiratil ula ma'al iftitahi sawaan. Nah, ini yang kemarinnya yang seperti ini. Kalau kata kerja yukabbiru. Kalau takbir itu masdar dalam bahasa Arab namanya ya. Takbir itu artinya mengucapkan Allahu Akbar. Jadi memulai sholat itu dengan mengucapkan Allahu Akbar. Takbirnya disebutnya takbir. Kalau kata kerjanya kabbaro yukabbiru takbir. Ini dalam bahasa Arab seperti itu ya, perubahan katanya. Kabbaro yukabbiru itu kata kerjanya, berarti makna dari kabbaro atau yukabbiru itu adalah mengucapkan Allahu Akbar. Nah, ini bab yang ke-83, babu raf'il yadaini, bab mengangkat 2 tangan. Nah, kemarin itu ada yang mengartikan
takbir yukabbiru kata kerjanya dengan diartikan mengangkat tangan. Salah besar gitu loh, salah besar. Kenapa yukabbiru diartikan mengangkat tangan? Kalau mengangkat tangan itu, nah ini sebutannya atau katanya, kata dengan arti mengangkat tangan itu adalah raf'ul yadaini. Nah judulnya nah ini ya, babu raf'il yadaini fit takbiratil ula ma'al iftitah. Bab mengangkat dua tangan pada takbiratul ula. Ya, takbiratul ula itu salah satu dari nama takbir yang pertama. Tadi ada tiganya sebutannya: takbiratul ihram, takbiratul iftitah, takbiratul ula. Nah, Imam Bukhari di judulnya di sini menyebut yang itu, babu raf'il yadaini fit takbiratil ula. Bab mengangkat dua tangan pada takbir yang pertama ketika memulai sholat. Nah maksudnya judul ini ya belum ke hadisnya nih. Jadi maksud judul ini adalah, kalau judulnya di sini memang membahas tentang mengangkat tangannya, mengangkat tangan pada waktu takbiratul ula, pada waktu takbir yang pertama memulai sholat. Nah, jadi karena kan sebutnya rukun atau amalan pokok memulai sholat itu takbir, bukan angkat tangan. Jadi memulai sholat itu dengan apa? Takbir. Memulai sholat itu dengan takbir, yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Nah ketika memulai sholat dengan takbir, ketika memulai sholat dengan mengucapkan Allahu Akbar, itu disertai dengan angkat tangan. Jadi yang pokok gitunya, yang pokok takbirnya. Nah, di dalam takbir yang takbir yang pertama itu disertai dengan angkat tangan. Nah, dari nama takbirnya sendiri ya, ini takbiratul ula. Ya, Imam Bukhari pada pinternya, Imam Bukhari di sini bukan menyebut takbiratul ihram, tapi takbiratul ula, takbir yang pertama. Dinamai salah satunya takbir yang ketika memulai sholat itu dinamai dengan takbiratul ula, artinya takbir pertama. Itu maksudnya bahwa nanti akan ada takbir berikutnya. Ya, takbir yang pertama ini takbiratul ula, itu artinya ini takbir yang pertama. Nama itu menunjukkan itu bahwa di dalam sholat itu nanti berikutnya itu ada takbir berikutnya. Kalau di sini di bab ini, nah Imam Bukhari itu membahas lah gitu ya, membahas tentang ada angkat tangan lah gitunya, ada angkat tangan pada waktu takbir yang pertama. Padahal kan pekerjaan pokoknya memulai sholat itu disebut dengan takbir, bukan dengan angkat tangan. Memulai sholat itu dengan takbir. Dan takbir yang pertama ini disertai dengan angkat tangan. Nah, di bab ini Imam Bukhari membahas tentang angkat tangannya, ya, tentang mengangkat tangan pada waktu takbir yang pertama. Nah, judulnya ini demikian nih Imam Bukhari ini. Babu raf'il yadaini fit takbiratil ula. Bab mengangkat tangan pada waktu takbir yang pertama. Nah, di mana ya, sebutan takbiratul ula itu mengisyaratkan, menunjukkan bahwa
Di dalam sholat itu ada takbir-takbir berikutnya. Ini takbir yang pertama. Ya, dan ternyata kan di dalam sholat itu ada memulai sholat dengan takbir. Nah kemudian di dalam sholat itu ada takbir-takbir yang lainnya, yaitu takbir-takbir yang lainnya itu diucapkannya, karena takbir itu artinya kan mengucapkan Allahu Akbar. Nah takbir-takbir yang berikutnya yang lainnya di dalam sholat itu ketika berubah posisi, atau bahasa Arabnya intikal, dari satu posisi berubahnya ke posisi yang lain. Artinya intikal itu berubah dari satu posisi ke posisi yang lain. Nah pada waktu bergerak berubahnya itu mengucapkan takbir. Nah, sehingga jangan seperti ini, gerak dulu misalnya, gerak dulu kalau dari selesai baca surat gerak dulu sampailah ke ruku misalnya. Setelah dalam posisi ruku baru mengucapkan Allahu Akbar. Kalau begitu Allahu Akbar ini bukan diucapkan pada waktu bergerak, tapi pada waktu ruku. Artinya ini satu kesalahan. Kenapa takbir itu dibaca gitu setelah ruku? Artinya takbir itu jadi bacaan ruku, padahal takbir itu takbir ketika berubah posisi dari berdiri menuju ruku. Jadi harus ketika bergeraknya diucapkannya. Ketika dan semua intikal kan demikiannya, arti intikal itu berubah dari satu posisi ke posisi yang lain. Misalnya gitu kan, dari berdiri qiyam sebutannya, baca qiyam itu berdiri membaca Fatihah dan surat, lalu berubah ke ruku, berubah posisi dari berdiri tegak menjadi membungkuk gitu kan, menjadi ruku. Nah bacaan Allahu Akbar ini harus sudah habis bacaannya, kalimatnya Allahu Akbar gitu ya, itu harus sudah habis ketika badan itu sudah dalam posisi ruku. Jangan ada yang tersisa. Kalau ada yang tersisa nanti kan sisanya berarti dibaca setelah dalam posisi ruku, berarti jadi masuk berarti masuk menjadi bacaan ruku. Jadi mending gitunya, mending dipaskan begitu badan itu sampai ke posisi ruku. Nah di situ Allahu Akbar berbarengan gitu, dipaskan itunya berbarengan dengan masuk dalam posisi ruku itu. Begitu dari berdiri ke posisi ruku sambil mengucapkan Allahu Akbar, berbarengan lah ucapan bar dengan sampai ke posisi ruku, sehingga tidak ada yang tersisa dari bacaan Allahu Akbar itu dibaca ketika sudah dalam posisi ruku. Itunya takbir intikal namanya. Nah, kembali ke ini nih, bab ini nih ya, babu raf'il yadaini fi takbiratil ula. Bab mengangkat dua tangan pada waktu takbiratul ula, takbir yang pertama. Jadi sekali lagi nih, yang pokok adalah takbirnya. Ya, yang pokok adalah takbirnya, karena memulai sholat itu dengan takbir, dengan mengucapkan Allahu Akbar. Nah pada waktu memulai sholat mengucapkan Allahu Akbar itu disertai dengan angkat tangan. Jadi angkat tangan nama bukan pokok tapi penyerta. Nah di mana mengangkat tangan ini juga ada
di selain takbiratul ula, seluruhnya mengangkat tangannya. Jumlah mengangkat tangan di dalam sholat itu ada 4. Ada juga yang menyebut 3 plus 1. Yang pertama ini ya, di sini nih, waktu memulai sholat mengucapkan Allahu Akbar sambil angkat tangan. Yang kedua, mengangkat tangan itu waktu mengucapkan takbir juga, ketika hendak ruku. Ya, tadi dari posisi berdirinya membaca Fatihah dan surat, selesai membaca Fatihah dan surat kemudian bergerak menuju rukunya sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, di situ juga disertai angkat tangan. Kemudian yang ketiga, angkat tangan itu ketika bangkit dari ruku. Bangkit dari rukunya untuk, nah hanya ada beda kan, ada beda antara imam dan makmum. Kalau imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kalau makmum itu kan mengucapkan Rabbana lakal hamdunya, karena makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Satu lagi, mengangkat tangan itu ketika bangkit dari rokaat kedua setelah tahiyat awal. Setelah selesai tahiyat awal, bangkit masuk ke rokaat ketiga. Di situ juga takbirnya, bangkitnya itu sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, di situ disertai dengan angkat tangan. Karena ada sholat yang hanya 2 rakaat, berarti setelah 2 rakaat kan salam. Sholatnya hanya 2 rakaatnya, setelah 2 rakaat salam. Nah, berarti takbir ini tidak ada. Sehingga ada yang menyebut jumlah takbir di dalam sholat itu, ada yang menyebut 4 gitu langsung ya. Ada yang menyebut 3 plus 1, karena yang satunya ini pada sholat yang 2 rakaat tidak ada. Nah, hanya 4 berartinya. Di mana saja nanti ini bab 83-nya tentang mengangkat tangan. Imam Bukhari ini membahas tentang angkat tangan di berapa bab berarti? Bab 83, 84, 85, 86. Nanti berarti 4 bab berurutan ya, mulai dari bab 83 sampai bab 86. Ini khusus membahas tentang mengangkat tangan di dalam sholat. Dan mulainya dari bab 83 yaitu mengangkat tangan ketika takbiratul ula. Nah, hadisnya an Salimin an Abdillahi an Salim ibni Abdillahi an abihi anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadaihi hazwa mankibaihi izab tatahas sholata wa iza kabbaro lirruku'i wa iza rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'ahuma kadzalika aidon wa qala sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu wa kana la yaf'alu zalika fis sujud. Nah, hadisnya demikiannya, redaksi hadisnya dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya yaitu Abdullah. Salim itu Abdullah di sini adalah Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah dari bapaknya.
Abdullah berartinya nya Salim bin Abdullah dari bapaknya Abdullah. Abdullah di sini adalah Abdullah bin Umar. Nah, ini salah satu anak Ibnu Umar. Ya, salah satu anak Ibnu Umar. Ini namanya Salim yang menjadi rawi, berarti nya menjadi rawi, menjadi orang yang meriwayatkan hadis. Ibnu Umar nama puguh deui sebutan teh soleh. Solehnya Ibnu Umar seperti apa? Sedikit sajanya, Ibnu Umar itu termasuk sahabat kecil. Kalau dalam ilmu hadis ada sahabat besar disebut senior junior, sebetulnya gitulahnya. Sahabat seniornya Umar bin Khattab, Abu Bakar, itu sahabat senior, sahabat tua. Ini sahabat muda nih. Ibnu Umar diantaranya Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Aisyah. Ketika Rasulullah meninggal itu umurnya, ketika Rasulullah meninggal, umur rata-rata yang disebut sahabat muda ini belum mencapai 20 tahun. Ibnu Umar ini dinasehati oleh Rasulullah hanya pendek, tapi benar gitu diamalkan oleh Ibnu Umar. Umar bin Khattab mengatakan ikuti Nabi titik. Sakitu kutah nasihat teh, ikuti Nabi. Ternyata oleh Ibnu Umar itu yang diikuti dari Nabi bukan hanya urusan agama, bukan hanya urusan ibadah. Untuk hal-hal yang bersifat bukan ibadah pun Ibnu Umar itu mengikuti Nabi. Nah, sampai ada yang ini sampai seperti ini nih ya Ibnu Umar. Kalau Ibnu Umar naik unta menuju ke satu tempat di mana dulu Rasulullah pernah itunya menaik unta menuju tempat tersebut. Ibnu Umar sampai mengatakan mudah-mudahan kaki untaku ini menginjak bekas kaki unta Nabi. Pokoknya ingin sama dengan Nabi ya. Apabila dalam perjalanan Nabi berhenti di mana, Ibnu Umar akan berhenti di situ. Yang detikna sih kan nama disarwakeun. Ibnu Umar mah. Dulu Nabi berhenti di sini, pasti berhenti Ibnu Umar di situ. Bahkan kalau mau masuk ke satu rumah ternyata pintunya sudah dipindahkan, Ibnu Umar gak mau lewat pintu yang baru. Dulu Nabi dari sini masuknya, sekarang kan sudah jadi tembok, pintunya dipindahkan, dibobok. Ibnu Umar mah dulu Nabi lewat sini, gak mau saya lewat sana. Kebayangkan Ibnu Umar urusan ibadahnya bagaimana? Ya Ibnu Umarnya dalam urusan ibadahnya bagaimana? Urusan yang bukan ibadah saja seperti itu. Pernah Ibnu Umar pernah melihat Nabi pernahnya memakai sepatu, kalau dulu dari kulit sih, sepatu dari kulit rusa lah pokoknya. Sepatu dari kulit. Pernah memakai sepatu dari kulit yang masih berbulu, bulunya tidak dibuang. Nah Ibnu Umar mah pesan ke tukang sepatu, pokoknya saya mau yang kulitnya tidak dibuang. Kenapa? Karena Nabi sepatunya seperti itu. Nah, kebayang urusan agama, urusan ibadahnya seperti apa? Jangan tanya Ibnu Umar, berarti kan urusan yang bukan ibadahnya saja diikuti total lah gitu 100%. Nah, hal ini kemudian Ibnu Umar hal seperti itu ya namanya ta'assi. Jadi Ibnu Umar itu ta'assi namanya kepada Rasulullah dengan makna demikian. Pokoknya saya ingin seperti Nabi, itu Ibnu Umar mah pikiran nanti lah. Baik itu urusan ibadah ataupun bukan. Nah, ternyata ada anaknya namanya Salim.
yang juga nuturkeun Ibnu Umar, dia menjadi rawi. Nah, hadis ini diriwayatkan dari Salim bin Abdullah bin Ibnu Umar. Salim dari bapaknya Ibnu Umar berarti. Nah, Ibnu Umar nih yang redaksi hadis ininya, ini perkataan Ibnu Umar nih. Nah, Ibnu Umar mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadaihi hazwa man kibaihi izab tatahas salat. Rasulullah SAW itu mengangkat kedua tangannya hazwa man kibaihi. Nah, ini kata ini nih, hazwa man kibaihi perlu penjelasan nantinya ya. Ibnu Umar mengatakan Rasulullah SAW itu mengangkat dua tangannya hazwa man kibaihi izab tatahas sholata, apabila beliau memulai sholat. Nah, sampai sini sekali lagi ya. Ibnu Umar mengatakan Rasulullah SAW itu mengangkat dua tangannya hazwa man kibaihi apabila atau ketika memulai sholat. Kalau hazwa man kibaihi ini menunjukkan apa namanya ya, ketinggian lah sebutnya, ketinggian teh karena atau dari sini dulu nih ya. Mending beresan heula terjemahna ya. Beresan dulu terjemahnya nih ya. Rasulullah SAW itu mengangkat kedua tangannya, atau terjemahnya hingga atau sampai sejajar dengan bahu. Kebanyakan yang menerjemahkan demikian nih, kata ini hazwa man kibaihi ya. Kebanyakan menerjemahnya demikian, mengangkat tangannya sejajar dengan bahu apabila memulai sholat atau ketika beliau memulai sholat. Wa iza kabbaro lirruku, dan beliau juga mengangkat tangan apabila hendak ruku, yaitu dari selesai baca surat, atau kalau rakaat ketiga keempat kan selesai baca Fatihah hendak ruku. Nah, beliau juga mengangkat tangan. Wa iza rafa'a ra'sahu minar ruku rafa'ahuma kadzalika aidon, apabila bangkit dari ruku beliau mengangkat kedua tangannya seperti itu juga, dan beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamlu, yaitu ketika bangkit dari ruku nih ya, yang ini nih, mengangkat kedua tangannya seperti itu juga, dan beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamdu. Wa kana la yaf'alu zalika fis sujud, dan beliau tidak melakukan demikian, yaitu mengangkat tangan. Beliau tidak mengangkat tangan terkait dengan sujud. Artinya apakah mau sujud atau bangkit dari sujudnya, terkait sujud dia tidak angkat tangan, bukan tidak takbir. Karena setiap kali berubah posisi kan sambil takbir, sambil mengucapkan Allahu Akbar. Tapi pada waktu atau terkait dengan sujud itu artinya apakah hendak sujud atau bangkit dari sujud, mengucapkan takbirnya itu tidak disertai dengan angkat tangan. Makanya yang tadinya sudah saya dahulukan, mengangkat tangan di dalam sholat itu
Satu, ketika takbiratul ihram memulai sholat. Dua, ketika takbir hendak ruku. Tiga, ketika bangkit dari ruku. Satu lagi, bangkit dari rokaat kedua menuju rokaat ketiga, atau setelah tahiyat awal kan persisnya. Setelah tahiyat awal selesai, maka selesailah rokaat kedua, berarti masuk ke rokaat ketiga. Nah, bangkitnya itu bangkit dari duduk tahiyat awal menuju berdiri rokaat ketiga sambil mengucapkan takbir. Di situ juga disertai dengan angkat tangan. Nah, selain di 4 tempat tersebut yang mengucapkan takbirnya tidak disertai dengan angkat tangan. Di hadis ini sebelumnya belum ya, ada 4 babnya, bab 83 tadinya sampai 86. Ini tentang angkat tangan nih. Di bab 84 baru yang tadi kapan saja atau di takbir mana saja ada angkat tangan, itu di bab 84 nanti sebetulnya. Kemudian di bab 85-nya ila aina yarfa'u yadaihi, sampai mana sih yang disebut mengangkat tangan itu, sampai mana diangkatnya itu sampai mana. Nah, ini yang sering kita lihat, begitu beragamnya melihat orang yang sholat angkat tangannya beda-beda. Padahal tadi makanya hazwa mankibaihi, Rasul itu mengangkat tangannya demikian, mengangkat tangan hazwa mankibaihi. Nah, di bab ke-85 itu nantinya berarti cara mengangkat tangan, sampai mana yang disebut mengangkat tangan di dalam sholat. Kemudian bab ke-86-nya adalah yaitu bab mengangkat tangan ketika bangkit dari rokaat kedua. Nah, tapi ini kembali ke hadis ini dulu nih ya. Rasulullah SAW itu, yang kata Ibnu Umar, Rasulullah SAW itu mengangkat 2 tangannya hazwa mankibaihi. Ini saya dahulukan saja nih ya penjelasan ini, karena tadi tentang sampai mana mengangkat tangan itu di bab ke-85. Kata hazwa itu adalah mukobil. Kalau dengan bahasa Arab lagi gitu ya, hazwa itu artinya mukobil. Arti mukobil itu berhadapan. Hazwa mankibaihi, berhadapan dengan mankib. Mankib itu bukan bahu. Kalau bahu bahasa Arabnya katif. Ini di sini mankib bukan katif. Jadi disebutnya kan rofa'a itu mengangkat. Kalau mengangkat itu kan dari bawah ke atas. Pastilah gitu kan, ya, mengangkat dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah dibebetkeun, dibantingkeun, bener itu ya. Di luhur ke handap dibebetkeun, dibantingkeun. Artinya begini, dari berdasarkan hadis ini, sholli iman, itunya sholli iman, sholatlah kamu sambil berdiri. Nah, berarti sholat itu dilakukan sambil berdiri ya. Fa in lam tastati faqaidan, kalau tidak mampu berdiri sholatlah sambil duduk. Fa in lam tastati, juga tidak mampu sambil duduk, fa'ala janbin, maka sholatlah sambil berbaring. Berarti yang pokok ini, sholat itu dilakukan sambil berdiri. Nah, berdirinya gitu, berdiri ketika mau sholat itu seperti apa? Tidak ada penjelasan khusus ya. Berdirinya pokoknya disebutnya
apabila berdiri hendak sholat, apabila berdiri hendak sholat. Nah, cara berdirinya itu tidak diterangkan secara khusus. Jadi bagaimana? Sebutlah begini, normalnya orang berdiri seperti apa? Coba-cobaan gitu, berdiri itu seperti apa? Kita asumsikanlah seperti orang berdiri, misalnya menunggu angkot lah, menunggu bis, berdiri seperti apa? Ada nggak yang berdirinya nyangegang, ngangkang, malayanya? Kenapa kalau sholat berdirinya seperti itu, nyangegang sholat teh gitu? Atau merapatkan kaki, pernah nggak melihat orang yang kalau berdiri itu dua telapak kakinya itu dirapatkan? Nanti normalnya orang berdiri itu, mungkinlah kita pernah melihat ini gambar di apa namanya, di rumah sakitnya, di rumah sakit atau di ruang praktek dokter suka ada kan, ada yang tengkorak gambarnya, ada yang manusia ototnya yang kelihatan tanpa kulit gitunya. Ini gambar nih. Berdiri normal itu jarak antara dua telapak kakinya kurang lebih 1 jengkal. Itu aslinya berdiri jarak dua kaki itu sekian. Kalau dilebarkan, bahasa kita kan nyebutnya nyangegang, berarti itu kan nyangegang. Atau kalau dirapatkan, ya berarti dirapatkan, itu tidak normal. Kenapa berdirinya demikian? Kurang lebihnya bukan pas itulah. Normalnya jadi badannya itu dalam keadaan normal, rileks. Dalam posisi berdiri itu jarak dua telapak kakinya kurang lebih 1 jengkal. Sok coba gerak nyangegang, pasti canggel, lebih cepat gitunya, lebih cepat pegal. Nah, disebutnya berdiri sholat. Rasulullah SAW itu apabila berdiri sholat seperti apa berdirinya? Ya normalnya orang berdiri bagaimana? Dan nyangegang mete normal hente. Nah, normalnya orang berdiri, nah kalau kita lihat tadinya di gambar-gambar anatomi manusia, itu nyangegang lah. Nah, dalam keadaan badannya rileks gitunya, posisi normalnya orang berdiri, itulah kurang lebihnya jarak antara dua telapak kaki itu kurang lebih 1 jengkal. Nah, kemudian kalau orang berdiri, tangan di mana? Ya kalau orang berdiri itu tangan di mana? Pasti menjuntai, jadi biarkanlah seadanya, menggantung gitu kan tangannya. Berarti ketika berdiri hendak memulai sholat, tangan itu seadanya, seperti kaki seadanya, tangan ya seadanya dibiarkan, jangan ditempatkan di mana-mana. Nah, ini kita sok ningali nu kieu tah. Jadi sebelum memulai salat, tangan sudah ditempatkan di sini. Ketika berdiri tangannya itu di sini. Coba jangan tangan di sini. Nah, kenapa berdirinya demikian? Dan normalnya orang berdiri ya beginilah. Sehingga disebutnya kan dari sini, berarti dari sini kemudian disebutnya Rasulullah mengangkat tangan. Berarti kan dari sini, dari bawah, ya diangkatlah tangannya. Makanya tadi kan yang disebut mengangkat dari bawah ke atas kan, karena asalnya dibiarkan seadanya, menggantung, jangan ditempatkan di mana-mana. Jadi jangan ditempatkan di sini sebelum sholat, tangan di sini. Kalau di sini boleh nggak? Atau di sini boleh nggak? Ya sama saja. Ya kenapa juga ditempatkan di sini? Kalau di sini atau di sini atau di sini antep sayana gitu. Artinya ya biarkanlah dalam badannya rileks gitu ya. Kemudian mengangkat tangan, nah berarti kan dari bawah diangkatlah ke atas. Itu nanti sebetulnya di bab 85
sampai mana gitu yang namanya mengangkat tangan. Tapi di sini ini sudah ada nih, yaitu hazwa mankibaihi. Kalau bahasa Arab ini yang saya artikan tadinya banyak diartikan sejajar dengan bahu. Alah dua anak salah, hazwa diartikan sejajar dalam bab ininya, dalam bab mengangkat tangan itu tidak tepat. Kemudian mankib juga bukan bahu. Mankib itu engsel, sendi yang mempertemukan bahu dengan lengan atas. Engsel nata di sini kan ada sendi. Taman kibma engselnya ini. Kalau bahu kan ini. Arti hazwa itu muqabil, berhadapan. Sehingga yang disebut hazwa mankibaihi itu mengangkat tangan yang di bawah kemudian diangkat hingga ini nih telapak tangannya ini berhadapan dengan sendi. Kalau diterjemah sejajar begini juga sejajar kan, tapi boleh nggak begini? Padahal sejajar nih dengan bahu lagi kan penerjemahnya. Berarti kan jadi salah. Atau di sini sejajar ini juga ketinggian gitunya, ketinggian ini nih tangan dengan bahu sejajar, tapi di sini makanya arti hazwa bukan sejajar. Nah kalau sejajar makan satu garis gitunya. Nah kalau di sini boleh nggak begini? Coba lihat ketinggiannya sama nggak? Sejajar berarti, tapi salah kalau seperti ini. Karena arti hazwa di sini adalah muqabil, berhadapan. Berhadapan berarti harus, kalau ini masa dihut berhadapan, tangan di sini, sendinya di sini. Jadi mengangkat tangannya itu hingga ini nih telapak tangannya itu berhadapan dengan sendinya. Mankib bukan bahu tapi sendi yang mempertemukan bahu dengan ini lengan atas sebutannya. Nah ternyata nih untuk menghasilkan bahasanya apalahnya, untuk menghasilkan cara mengangkat tangan atau telapak tangan ini tepat berhadapan dengan bahu, caranya itu hanya melipat sikut dari sini gitu kan, wungku tasiku melipat karena ada engselnya di sini, ada sendinya. Sikutnya jangan naik. Wah kalau ikut naik berarti ini tidak berhadapan. Hanya begini saja dilipat sikutnya. Nah gitu-gitu teh bukan mah. Aduh, eta teh boneka nu koneng teh gini nu kieu. Caranya itu hanya melipat sikut saja. Nah ini berhadapan. Nanti lebih berdasarkan hadis-hadis yang lainnya, jari-jarinya itu, nah ini juga rileks berarti tidak dibuka, juga tidak dirapatkan. Artinya ya, biarkanlah seadanya, jari-jarinya itu ya tidak dibuka juga tidak dirapatkan. Artinya dalam kondisi dalam keadaan rileks gitu ya jari-jarinya. Tinggal melipat sikut saja. Kan ada eureun sorangan. Da pasti nyangken. Kan aya nu jauh keneh nyangkenna teh aya nu geus deukeut. Tah eta mah beda, mun ipis mah geus deukeut sih. Mun kana di dieu geus eureun. Di dieu keneh geus eureun. Melipat sikut lah pokoknya, hanya sikutnya jangan berubah. Jangan berubah teh, jangan ikut terangkatnya sikutnya, hanya seperti ini saja dilipat. Berdasarkan sendinya kan memang lipatannya ke dalam gitu kan ya, bukan ke sana gitu, bukan keluar, hanya melipat sikut. Ini akan berhenti dengan sendirinya. Nah inilah hazwa, itu arti hazwa.
telapak tangannya ini jadi berhadapan nih dengan dia mankib gitu, ini bukan bahu tapi sendi. Ternyata hanya tinggal melipat sikut saja, telapak tangannya ke kiblat. Ada juga kan yang begini, ini telapak tangannya malah jadi jadi berhadapan nanti telapak tangan, padahal telapak tangannya itu menghadap ke kiblat gitunya, ke sana. Berarti gampang pisan ternyata caranya, hanya melipat sikut. Nah kemudian juga ada tangannya itu tidak kena ke badan. Nah, ternyata itu kalau melipat sikut saja itu memang otomatis nggak kena. Kalau yang kenanya pasti dikenakan begini. Kalau aslinya orang seperti ini pasti nggak kena. Sudah otomatis lah, artinya juga tidak perlu gitu, tidak perlu dijauhkan ini jadi kia. Aneh. Hanya melipat sikut saja ini memang sudah tidak kena. Ini nanti akan berhenti sendiri gitu kan, berhenti sendiri, dan posisi telapak tangan ini akan berhadapan dengan ini sendinya, bukan bahunya sebetulnya kan, berhadapan dengan sendinya. Jari legsnya jangan tidak dibuka, juga tidak dirapatkan, jadi biarkan seadanya gitunya jarinya. Tapi ini harus menghadap ke kiblat. Nah, di mana posisi yang demikian ini juga yang apa namanya, di mana tangan gitunya ketika sujud. Nah, sama hazwa mankibaihi dalam hadisnya, telapak tangan ini ada di mana, di sebelah mana gitu waktu sujud. Ternyata sama hazwa mankibaihi. Jadi kalau mengangkat tangan seperti ini ketika sujud itu, nah disitulah tangan di bawah ini, berarti tepat di bawah. Dan kalau yang angkat tangannya begini terus sujud nanti gimana? Nyekio ya orang ini. Itu hazwa mankibaihinya. Arti hazwa itu muqabil bahasa Arabnya, artinya berhadapan. Ini berhadapan atau tepat berada di depan. Ini berhadapan artinya kan tepat ada di depannya, berhadapan atau tepat berada di depan. Mankib itu ini nih sendinya yang sendi yang mempertemukan itu bahu dengan lengan atas. Nah ini kembali ke masalah kalau bab sekarang ini kan tentang izab tatahas solata. Nah Rasulullah SAW mengangkat dua tangannya hazwa mankibaihi. Nah demikian tadinya. Kalau tadi berdasarkan hadis yang lain sihnya, bukan hadis yang ini. Misalnya tadi tangan tidak kena ke badan, itu waktu mengangkat tangannya itu berdasarkan hadis yang lain. Tidak kena ke badan bukan harus dijauhkan gitu, jangan maknanya. Kemudian jari-jarinya tidak dibuka, tidak dirapatkan, itu bukan berdasarkan hadis ini, itu berdasarkan hadis yang lain yang menerangkan cara Rasulullah SAW mengangkat tangan. Nah kan jadi apa namanya, kalau kita melihat kan beragam. Pernah kan saya katakan itu kan, kalau misalnya berjamaah makmum 5 orang bisa jadi angkat tangannya 5 macam. Ini 5 orang yang sholat angkat tangannya macam-macam ya. Tadi Pak Nukio ayah terus angkat tangan tadi dia gitu ada yang tinggi itu, ada yang hanya kuat nanyak dia cangkeng gitu ya nanti. Aduh, mengangkat tangannya itu seperti ini di sini. Di dia nih sih berat atau tapi kadinya itu kuat, kumaha teh kuat nanyak jadul itu di dia teh. Ada yang sekian gitu, beragam lah. Padahalnya cara atau hadisnya
hadis yang menerangkan cara Rasulullah SAW mengangkat tangan itu ada dua sih redaksinya, ada dua. Ada yang hazwa mankibaihi, ada juga yang naonnya bahasa nate qorib min furu'i uzunaihi, dekat ke ujung telinganya, mendekati ujung telinga. Padahal itu kan kaifiat yang sama sebetulnya, hanya diterangkan oleh dua sahabat yang berbeda, tentu kan dengan bahasa masing-masing. Tinggal seperti tadilah pokoknya mah, hanya melipat sikut saja dan ya apa namanya, angkatlah sampai mentok, sebutannya sampai mentok, berdiri berhenti gitu ya, nggak akan kena biar bagaimanapun mau dipaksakan juga nggak akan kena ini telapak tangan ke mankibnya, tapi harus sampai habisnya, sampai habis itu mengangkatnya sampai ya, apa mentok tadi, sampai mentok ya pokoknya mah. Nah ini yang pokoknya adalah yang ini dari hadis ini, izab tatahas sholata, ya Rasulullah mengangkat dua tangannya hingga tadi terjemahan nantinya hingga berhadapan, kalau terjemah ya namanya hingga berhadap, kedua tangannya itu berhadapan itu dengan mankib, dengan sendi. Kebanyakan kan mengartikan sejajar bahu, padahal bahu mah tadi bahasa Arab nate katifun, kalau ini mankibun, mankib mah sendinya bukan bahunya. Izab tatah sholata, apabila memulai sholat, nah yaitu takbir. Makanya Imam Bukhari di dalam bab ini memberi judul bab mengangkat dua tangan pada waktu takbiratul ula, ya, pada waktu takbir yang pertama. Wa iza kabbaro lirruku'i, apabila beliau takbir, bahasanya nih, apabila beliau takbir mengucapkan Allahu Akbar menuju ruku, dan apabila beliau rafa'a ra'sahu minar ruku, bangkit dari ruku, apabila takbir menuju ruku dan apabila bangkit dari ruku, rafa'ahuma kadzalika aidon, beliau mengangkat tangan seperti itu juga. Ini bahasanya kadzalika, mengangkat tangannya seperti itu juga, yaitu hazwa mankibaihi, ya, mengangkat tangan seperti itu juga, yaitu seperti pada waktu takbiratul ihram. Bagaimana cara mengangkat tangan pada waktu takbiratul ihram? Rafa'a yadaihi hazwa mankibaihi, Rasulullah mengangkat dua tangannya hingga siru tadi lah, sejajar bahu ya di terjemahan nanti. Apabila takbir untuk ruku dan bangkit dari ruku, beliau mengangkat tangan seperti itu, caranya sama, artinya seperti itu juga cara mengangkat tangannya. Nah, dan beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah robbana walakal hamdu. Nah, telahnya ini ketika bangkit dari ruku dan setelah i'tidal. Ininya bacaan ini dua, sami Allahu liman hamidah, satu lagi robbana wa lakal hamdu. Ini dua bacaan. Kalau sami Allahu liman hamidah diucapkan ketika bergerak bangkit menuju i'tidal, kalau robbana lakal hamdunya itu bacaan waktu i'tidal. Sami Allahu liman hamidah dibaca ketika bergerak menuju i'tidal. I'tidal itu berdiri setelah bangkit dari ruku, disebutnya itu posisi i'tidal.
Kalau berdiri pada waktu membaca Fatihah dan surat itu disebutnya berdiri qiyam. Jadi berdiri di dalam sholat itu ada dua. Satu berdiri qiyam, yaitu ketika baca Fatihah dan surat. Satu lagi berdiri i'tidal, yaitu berdiri setelah bangkit dari ruku. Duduk juga ada dua, yaitu duduk iftirosh dan duduk tawarruk namanya. Ya, ada duduk iftirosh dan duduk tawarruk. Duduk iftirosh itu yaitu duduk pada waktu, duduk di antara dua sujud dan duduk tahiyat awal. Itu namanya duduk iftirosh. Duduk pada waktu tahiyat akhir, atau hanya akhir lah gitunya sebutnya. Duduk tawarruk yaitu duduk pada waktu tahiyat akhir, atau duduk tahiyat yang kemudian salam. Nah itu rokaat, sholat yang 2 rokaat masalah nama. Kalau sholatnya hanya 2 rokaat, terus duduk tahiyatnya bagaimana? Baru-baru ini ada yang memunculkan, ini kan rokaat kedua kan? Rokaat keduanya, sholatnya hanya 2 rokaat. Sholat subuh misalnya, sholat subuh hanya 2 rokaat. Berarti ini tahiyat awal, karena tahiyat pada rokaat kedua itu kan tahiyat awal. Sehingga baru-baru ini saya katakan nih muncul, berarti duduknya duduk iftirosh, tahiyat awal. Sholat subuh kan hanya 2 rokaat, berarti tahiyatnya kan hanya ada 1. Ada yang memunculkan demikian, berarti duduknya duduk iftirosh, karena kan duduk ini kan duduk di rokaat kedua. Duduk di rokaat kedua itu adalah tahiyat awal gitu kan menyebutnya. Duduk di rokaat kedua itu kan ini tahiyat awal. Eta blunder gitu, blunder nanti dengan mengatakan duduk pada waktu duduk di rokaat kedua itu kan duduk tahiyat awal untuk sholat subuh nih ya. Kalau duduk ini disebut tahiyat awal, sebetulnya kan akan muncul pertanyaan, tahiyat akhirnya mana? Kenapa menyebut-nyebut awal? Pasti akan ditanyakan, tahiyat akhirnya mana? Atau ini tahiyat akhir karena kemudian salam. Nah, nanti juga ditanyakan, tahiyat awalnya mana? Kalau yang tahiyatnya ada 2, maghrib misalnya, gitu. Ini sholat wajib nih ya, maghrib, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu kan tahiyatnya ada 2, barulah muncul sebutan tahiyat awal dan tahiyat akhir. Tahiyat awal yang di rokaat kedua, tahiyat akhirnya kalau maghrib yaitu di rokaat yang ketiga, kalau zuhur, asar, isya tahiyat akhirnya yang di rokaat keempat. Duduknya beda. Nah kalau subuh itu tahiyat awal atau tahiyat akhir? Udah salah disebut tahiyat awal gitu. Kalau disebut tahiyat awal nanti ditanya tahiyat akhirnya mana. Kalau disebut tahiyat akhir ya akan ditanyakan tahiyat awalnya mana. Jadi sebutan tahiyat awal dan tahiyat akhir itu tidak berlaku untuk sholat yang hanya 2 rokaat. Yang jelas adalah duduk tahiyat yang kemudian salam. Bener nggak? Bener nggak gitu kan? Berarti setelah tahiyat ini kemudian apa? Berdiri lagi untuk rokaat berikutnya atau terus salam? Sebutan tahiyat awal, disebut tahiyat awal salah, disebut tahiyat akhir juga
salah. Yang jelas adalah karena ini hanya 2 rakaat, berarti setelah tahiyat tersebut kemudian salam. Bagaimana cara duduk tahiyat yang kemudian salam? Bagaimana cara duduk tahiyat yang kemudian salam? Cara duduknya yaitu duduk tawarruk. Tata kesalahan teh dari sana gitu. Sholat subuh hanya 2 rakaat, oh berarti ini tahiyat awal. Kenapa disebut tahiyat awal? Nah, itu juga tahiyat akhir. Jadi tidak tepatnya dimunculkan itu sebutan untuk sholat yang 2 rakaat, tahiyat awalnya ini tahiyatnya itu tidak tepat. Apakah disebut tahiyat awal ataupun disebut tahiyat akhir? Karena hanya ada 1. Kita bandingkan dengan sholat yang tahiyatnya ada 2. Nah itu baru tahiyat awal yang pertama, tahiyat akhir yang kedua di rakaat terakhir. Sholat subuh yang hanya 1, awal dan akhir yang itu berarti sama. Tahiyat awalnya yang mana? Yang itu. Tahiyat akhirnya yang itu juga. Jadi ini tahiyat awal dan akhir. Gitu. Nggak salah dimunculkan nama awal dan akhir di situ. Yang jelas adalah setelah tahiyat itu kemudian apa? Berarti kalau di tahiyat yang ada 2-nya, kalau di tahiyatnya yang ada 2, setelah tahiyat awal kemudian apa? Berdiri. Rakaat ketiga. Kalau setelah tahiyat akhir salam. Nah kalau sholat, bukan hanya sholat subuh, nantinya sholat sunat juga kan banyak yang 2 rakaat. Jadi apabila sholat yang hanya 2 rakaat, yang jelas adalah setelah tahiyat tersebut kemudian salam. Bagaimana caranya? Duduknya, cara duduk tehnya. Bagaimana cara duduk tahiyat yang kemudian salam? Nah itu yang benar berarti. Bagaimana cara duduk tahiyat yang kemudian salam? Lepas tadilah gitunya, lepas dari sebutan tahiyat awal atau tahiyat akhir. Yang jelas itu berarti karena sholatnya hanya 2 rakaat, berarti setelah tahiyat salam. Bagaimana cara duduk yang kemudian salam? Duduknya duduk tawarruk disebutnya. Nah itulahnya jadi melebar ke sana. Ini dari sini nih ya, karena sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Si Ibnu Umar mengatakan demikian ketika Rasulullah SAW bangkit dari ruku, beliau mengangkat ketika hendak ruku dan bangkit dari ruku, beliau mengangkat kedua tangannya seperti itu juga, artinya seperti ketika takbiratul ihram. Cara mengangkat tangannya seperti ketika takbiratul ihram, dan beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Padahal sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamdu itu ini 2 bacaan. Yang satu yaitu sami Allahu liman hamidah ini dibaca ketika bergerak, bangkit dari ruku menuju i'tidal. Ini juga sama berarti ini. Tidak boleh ada bacaan dari sami Allahu liman hamidah yang tersisa ketika badan sudah i'tidal. Karena kalau i'tidal ini bacaannya yaitu Rabbana lakal hamdu. Misalnya begini, ini bangkit dari ruku, sami Allah, baru sampai di situ badan sudah tegak. Kalau sudah tegak itu berarti sudah masuk ke i'tidal, berarti sisanya jadi bacaan i'tidal. Nah itu salahnya. Mestinya begitu badan tegak itu bacaan harus sudah habis,
begitu tegak itulah begini, misalnya ini posisi badannya sami Allahu liman hamidah, begitu badan tegak itu dah kan sambil angkat tangan ke bawah dulu, nah itulah i'tidal, tangannya ke bawah dulu baru Rabbana lakal hamdu, karena posisi i'tidal itu setelah tangan diturunkan. Tapi ini berlaku bagi imam atau sholat sendirian. Yang ini nih, sami Allahu liman hamidah, tangannya turun dulu, baru Rabbana lakal hamdu. Ini untuk yang sholat sendirian atau sebagai imam. Kalau untuk makmum bukan seperti ini. Untuk makmum ada dalil tersendiri, yaitu beberapa kalinya ada hadis yang menerangkan iza qolal imamu sami Allahu liman hamidah, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah fakulu Rabbana lakal hamdu, ucapkan oleh kalian makmum yang diperintah. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah oleh kalian di makmumnya yang diperintah Rabbana lakal hamdu. Berarti sami Allahu liman hamidah itu tidak dibaca oleh makmum. Nah, sementara sampai situ dulu lah tentang ini ya, tentang dua bacaan ini sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamdu. Nah, kemudian kalimat terakhir nih dari Ibnu Umar, wa kana la yaf'alu zalika fis sujud, dan Nabi tidak melakukan hal itu terkait dengan sujud, yaitu ketika bergerak untuk sujud atau bergerak bangkit dari sujud. La yaf'alu zalika, di redaksi hadisnya, tidak mengerjakan hal tersebut, yaitu tidak mengangkat tangan. Misalnya dari i'tidal menuju ruku, ya setelah i'tidal kan tadinya sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, setelah i'tidal kan sujud, bergerak menuju sujudnya sambil takbir, sambil mengucapkan Allahu Akbar, tapi tidak disertai angkat tangan. Atau bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud ini menuju kemana? Kalau ini sujud yang pertama, berarti kan bangkitnya menuju ke duduk di antara dua sujud. Nah, bangkit dari sujudnya takbir, iya pasti setiap intikal, setiap berubah posisi disertai dengan mengucapkan Allahu Akbar, tapi tidak disertai dengan angkat tangannya. Bangkit dari sujud pertama menuju ke duduk di antara dua sujud, mengucapkan takbir, tidak disertai angkat tangan. Nah, kemudian dari duduk di antara dua sujud berikutnya kan ke sujud yang kedua, juga berarti tidak sambil angkat tangan. Ya, kemudian dari sujud nih, sujud kedua, terus kemana bergeraknya, atau dari sujud kedua ini terus ke posisi apa? Dua kemungkinannya. Apakah berdiri menuju rakaat berikutnya, atau menuju bangkitnya itu menuju duduk tahiyat? Coba jawabannya, setelah sujud kedua nih, bangkit dari sujud kedua terus kemana? Kemungkinannya dua, apakah berdiri menuju rakaat berikutnya? Misalnya ini yang terjadi pada rakaat pertama, setelah sujud kedua kemudian apa? Kan bangkit menuju rakaat kedua kan? Berarti ini bangkitnya ini kan bangkit dari sujud, tidak angkat tangan berarti. Masuk ke rakaat kedua itu kan dari sujud, berarti tidak sambil angkat tangan. Atau kalau ini rakaat kedua nih,
Bangkit dari sujud yang kedua kemudian apa? Tahiyat berarti. Ya, bangkit dari sujud kedua kan ke duduk tahiyat. Ini berarti juga sebutannya bangkit dari sujud. Takbir, mengucapkan takbir tapi tidak sambil angkat tangan. Nah, ini yang dimaksud oleh Ibnu Umar di kata-kata terakhir di hadisnya ini ya. Wa kana la yaf'alu zalika fis sujud. Rasulullah tidak melakukan hal itu, yaitu tidak mengangkat tangannya terkait dengan sujud. Apakah hendak sujud atau bangkit dari sujud, tidak sambil angkat tangan. Ya, mengucapkan takbir tapi tidak sambil mengangkat tangan. Teruslah beres bab baru ini ada 4-nya nantinya, ada 4 bab yang membahas mengangkat tangan. Ini bab ke-83. Sebetulnya hanya ini sih yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari, yaitu bab mengangkat 2 tangan ketika takbir yang pertama atau takbiratul ula. Sedikit lagi nih tambahan nih, berarti ada 2. Satu mengucapkan Allahu Akbar, satu lagi mengangkat tangan ya. Memulai sholat itu mengucapkan takbir disertai dengan angkat tangan. Nah, ini ada 3 cara. Boleh bersamaan ya. Artinya bersamaan itu kalau dalam tadi posisi seperti ini, begitu tangan mulai diangkat bersamaan dengan ucapannya. Bersamaan nih dengan ucapannya, artinya mulai mengangkat tangan disertai dengan mengucapkan Allahu Akbar. Atau diangkat dulu. Nah, setelah berada di sini tangannya baru mengucapkan Allahu Akbar, atau ucapan dulu Allahu Akbar, tangan masih di bawah, mengucapkan Allahu Akbar dulunya Allahu Akbar, baru tangannya bergerak diangkat. Jadi 3 boleh bersamaan, artinya memulai mengangkat tangannya bersamaan dengan ucapan takbirnya. Boleh angkat tangannya dulu. Tadi kan mengangkat tangan sampai di sini. Nah, setelah tangannya berada di tadi hazwa mankibaihi, tangannya diangkat dulu, barulah mengucapkan Allahu Akbar. Atau takbirnya yang diucapkan lebih dulu Allahu Akbar. Setelah selesai mengucapkan takbir, barulah tangannya diangkat, juga boleh. Itu adanya dalilnya ketiga-tiganya yang menunjukkan berbarengan antara ucapan takbir dan mengangkat tangan. Ada yang takbir kemudian mengangkat tangan, ada juga hadis yang menerangkan mengangkat tangan kemudian takbir. Jadi boleh ya, ketiga-tiganya itu boleh. Ada dalilnya, ketiga-tiganya ada hadisnya, atau ketiga-tiganya itu berdasarkan hadis yang sahih. Tasilahnya sebetulnya ini baru bab mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, itulah intinya. Ya, dengan catatan nih saya ulangi, yang pokok adalah takbirnya. Memulai sholat itu dengan takbir, bukan dengan angkat tangan. Memulai sholat itu dengan takbir, dengan mengucapkan Allahu Akbar. Nah, ternyata pada waktu takbiratul ihram, memulai sholat itu takbirnya disertai dengan angkat tangan, karena nanti ada juga takbir-takbir lain yang disertai dengan angkat tangan, bukan hanya di sini. Nah, teruslah
Nanti ininya 4 bab berikutnya nih tentang mengangkat tangan. Kalau tentang ukuran tadi ukuran atau apanya? Judulnya kan Imam Bukhari itu di bab ila aina yarfa'u yadaihi. Jadi sampai mana gitu artinya ya, sampai mana atau bagaimana cara mengangkat tangannya, cara mengangkat kedua tangan itu bagaimana? Nah hadisnya sama sebetulnya. Ya itulah cara mengangkat tangan di dalam sholat itu adalah hazwa man kibaihi,